Ayo, siapa di antara kalian yang mudah lesu, gelisah, kayak orang yang galau gitu? Nah, apakah kamu tahu salah satu penyebab keadaan kamu tersebut bisa seperti itu? Nah, bisa jadi itu merupakan ciri-ciri tubuh kamu itu kekurangan protein. Kok bisa ya kekurangan protein gitu? Jadi, walaupun kamu banyak makan, tapi makanan yang kamu konsumsi itu tidak mengandung protein, ya sama aja ya. Jadi, tubuh kita itu harus cukup mengonsumsi protein. Nah, ada beberapa makanan sehat yang mengandung protein, seperti daging, telur, susu, dan banyak makanan lainnya. Nah, jadi apa sih protein itu? Jadi, protein itu merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih apa itu DNA. DNA ini adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya itu disebut dengan nukleotida. Jadi setiap nukleotida di DNA ini terdiri atas basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Nah, jadi basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan kelompok pirimidin. Di mana kalau misalnya basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin itu terdiri dari sitosin dan tinin. Nah, jadi urutan 3 basa nitrogen itu disebut kodon, di mana kodon ini merupakan materi penyusun asam amino. Nah, ternyata protein itu dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses yang namanya sintesis protein. Jadi, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Nah, tadi sudah tahu DNA apa? Sekarang RNA, yaitu basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Secara sederhana, sintesis protein ini ada 2 tahap. Yang pertama, tahap transkripsi, yang kedua, tahap translasi. Yang pertama yaitu tahap transkripsi. Dilihat dari namanya, transkrip, yaitu proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Nah, kenapa harus disalin dan biar apa? DNA itu terletak di nukleus. Kan? Proses pembentukan protein itu tadi berlangsung di ribosom yang terletak di sitoplasma. Nah, jadi jaraknya itu jauh. Sehingga DNA itu tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga DNA itu membutuhkan fasilitator yaitu RNA. Jadi, RNA ini ibaratnya kembaran dari DNA. Kalau misalnya DNA nggak bisa datang ke ribosom, ya dia membentuk cetakan yang berbentuk RNA untuk menyuruhnya pergi ke ribosom. Jadi, dalam proses transkripsi ini terdapat promotor dan terminator, mana di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 bagian dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Nah, jadi pada tahap transkripsi terdapat 3 tahapan. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi. Jadi, ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Apa itu mRNA? Jadi, mRNA itu messenger RNA atau RNA pembawa pesan. Nah, pada proses ini dinamakan dengan elongasi. Dan yang terakhir, ketika RNA polimerase dan RNA telah sampai ke terminator, maka proses transkripsi selesai. Nah, gimana nih? Apakah kalian sudah dapat gambaran mengenai transkripsi? Nah, jadi setelah transkripsi, ada satu tahapan lagi dalam sintesis protein, yaitu translasi. Jadi, translasi ini ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau pembawa pesan ini bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Nah, jadi kode apa ya yang dititipkan DNA ke mRNA? Jadi, mRNA ini membawa kumpulan dari kodon-kodon DNA. Oke, setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Jadi, kita harus tahu dulu nih translasi itu apa. Di translasi ini merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Jadi, pada tahapan translasi ini juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi, dan yang ketiga, terminasi.
Jadi, tahapan pertama translasi ini, pada tahapan ini, codon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan codon start. Jadi, codon start ini adalah AUG. Nah, jadi setelah tahapan inisiasi ini selesai, lanjutlah ke tahapan elongasi, di mana pada tahapan ini, codon yang dibawa oleh mRNA ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, kemudian setelah itu, masing-masing asam amino ini akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein, di mana gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Setelah membentuk rantai polipeptida, maka proses elongasi ini akan selesai. Lanjut ke proses terminasi. Jadi, proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Nah, apa saja ya codon stop itu? Di codon stop itu contohnya ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, gimana nih? Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana sintesis protein? Secara singkat, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Jadi, pada tahap transkripsi berarti DNA mencetak RNA untuk menuju ke ribosom. Dan pada tahap translasi, RNA menjadi protein atau rantai polipeptida. Nah, itu dia penjelasan mengenai sintesis protein. Semoga bermanfaat. See you!